Banyak kasus pemain-pemain asing contoh kan, lapor ke FIFA, habis itu pemain akan tetap dimenangkan kan. Sedikit lagi ayo Pak Ferry apa yang lain-lain kan, Pak Erik, ya kan Pak Erik sudah straight, yang lain-lainnya ayolah sama-sama majukan. Ini lagi ya, yang Liga 4 viral. Hamka Hamzah, kapten, bek tangguh yang berkelana ke tim-tim seluruh Indonesia, merasakan manis pahitnya liga. Kini berbagi cerita sulitnya mengurus tim bola, rivalitas supporter, dan respek antar pemain. Mereka gajinya pun kontraknya lebih gede. Iya. Nah, semua dari segi semua enggak. Gelandang, striker kan besar-besar, back kasihan sama kiper ya segitu-segitu aja kan. Introduce one and only Hamka Hamzah. Halo Greg, Kanye North. Papa. Hey. Papa. Guys, ngeri ya. Ngeri. Memang harus begini, Papa. Mantan pemain itu yang harus banyak muncul untuk pemberitaan-pemberitaan sepak bola. Harus, Papa. I think ini waktunya, betul, Papa. Betul. Ini Waktunya. saya dukung kamu. Ini pasti podcast akan sangat seru ini ya. Amin. Teman-teman akan datang semua di sini. Amin, Papa. Kalau tidak datang kita sliding. Yang penting kita usahakan untuk maju sepak bola Indonesia, and then coba edukasi masyarakat apa yang benar, apa yang tidak benar, you know. Betul. Karena, itu saya setuju. ya kan? Gimana, Cap? How is it? Saya masih mengingat gambar ini ya. Gambar yang mana ini? Baju orange. Pasti ada. Trio ABG ya. Ada, pasti. Aliudin, Bambang, Greg. Bam. Gila, keren. So, gimana? It's been a long journey. Oh, pasti kamu nggak paham aku bahasa Inggris. Ya, kurang paham. Pasti jalanannya panjang, Papa. Ya. Aku mau tanya, gimana si orang Hamka mulai? Ya, mulai menekuni sepak bola itu ya di usia dini ya. Usia dini. Tapi kalau di kampung, di mana? Di Makassar, sebelum masuk sekolah sepak bola. Oh, kamu sempat masuk sekolah? Masuk, pasti masuk. Jadi kita bermain bersama teman-teman yang dekat rumah. Ya, gawang batu, gawang sendal. Setelah itu udah sering sepak bola, suka sepak bola, akhirnya saya masuk sekolah sepak bola. Jadi di Makassar tuh kalau tidak salah usia 10 ya, 10. Mulai masuk 10. Sekolah sepak bola. Oke. Tapi untuk suka sepak bola di umur berapa? Ya itu dari bermain 5 bola tahun, plastik ya, 4 tidak tahun, pakai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun? 8. 8. Gila. 8 tahun. Luar biasa. 8 tahun. Terus pasti anak-anak itu yang kamu ajak, pasti kamu bully mereka pasti. Oh, itu teman-teman sekampung ya. Sekampung sekarang sudah ada yang jadi polisi. Jadi saya jadi pemain bola. Jadi banyak kalau di Makassar kan panggilnya itu lorong tuh gang ya. Betul. Jadi banyak juga teman-teman yang berhasil di dunia luar sepak bola. Sedangkan yang di sepak bola hanya saya. Kenapa sepak bola? Kamu tentu saja karena, ya, Abang Hamka bisa jadi penyanyi karena punya gaya rock and roll. Suaranya gitu. enggak bagus. Tapi ya kenapa sepak bola? Kenapa? Ya karena di kampung tuh kalau khususnya di Makassar. Jadi ya kesibukan anak-anak kecil tuh kebanyakan saya lihat ya bermain sepak bola. Betul. Bermain sepak bola, akhirnya saya melihat dan saya awalnya tendang-tendang juga, tendang-tendang bola. Ya sudahlah, mengalir dengan sendirinya. Habis itu sempat pindah ke Surabaya, almarhum kerja di sana Bapak. Oke. Jadi saya juga masuk sekolah sepak bola di Surabaya. Dan itu kalau tidak salah kalau yang di Surabaya itu Mat Halil, terus Evan Dimas, itu Sasana Bakti kalau tidak salah. Itu siswa saya ya. Oh, oke. Kontrak pertama di klub mana? PSM Makassar. PSM. Umur berapa itu debut di Liga Profesional? 2002. Masa 2002 ya? 2002. Aku ingat. Aku tahun, datang Indonesia 2004. Betul. Ingat ya? Betul. Aku lihat kamu, apa mobil kamu itu? Yang 2 pintu itu. Itu sudah di Roy Ricardo itu. Di Billy Roy. Itu. Kamu kasih murah itu. dia beli mahal itu. Karena harganya katanya sudah mahal. Jadi ceritanya aku ingat, aku datang, aku lihat pemain-pemain Persija, gila Hamka Hamzah turun dengan gaya.
turun deh, oh gila mobil ini, aku belum punya apa-apa waktu itu. Udah main di Persija kan. Tapi saya sudah dengar kabar dari mana Singapura ya kan. Ya. Ada pemain yang mau main di Indonesia, licin ya kan. Ternyata kayaknya North. Jadi guys, saya tidak panggil Papa Greg, tidak apa. Jadi apa? Saya memanggilnya tuh Kanye North. Karena Kanye West sudah ada. Kanye North lagi gila ini. Nggak boleh. Ya, itu bukan untuk buat bergaya ya. Jadi tahun itu kan pemain sepak bolanya malu-malu lah. Pemain teman-teman kita kan tuh sendiri malu untuk berhadapan dengan media. Seperti apa yang dikatakan kalau tidak salah Mas Bambang Pamungkas. Dia bilang kebanyakan pemain bola itu sebenarnya bisa berinterview di depan kamera, tapi hanya malu-malu, kadang nggak keluar. Jadi karena itu salah satu. Atau mungkin salah kata, Ya takut lah ya kan. Salah, mungkin. Jadi akhirnya ya kenapa tidak memberanikan diri. Betul. Nah, akhirnya saya ya sudahlah, biar pemain bola ini juga dipandang, ya kan. Betul. Kita bikin gebrakan. Betul. Akhirnya teman-teman semua yang dapat rezeki mungkin beli mobil, beli apa, akhirnya kan sering diliput dulu. Kamu tahu di salah satu stasiun TV kan. Belum ada waktu itu belum ada medsos kan. Betul, hanya stasiun TV yang ini. Jadi ya itu salah satu yang menurut saya bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk mengangkat moral pemain bola. Kamu beli mobil itu buat pamer-pamer ke cewek atau buat diri kamu sendiri? Yang saya bilang tadi itu bahwa untuk menaikkan moral pemain bola. Betul. Jadi pemain bola sebenarnya seorang profesional kan tidak boleh lagi naik motor apa. Betul. Kamu kan lama di luar juga kan. Sangat agree. Gitu. Jadi karena selepas dari cedera betul. Ini kamu pemain bola, kamu harus tampil, kamu brand, you know. Ya mungkin sekarang pemain muda zaman sekarang udah mulai. Nah, kita lihat sekarang kan teman-teman adik-adik bahkan yang di timnas, ya kan udah branded semua. Kan itu salah satu yang bukan untuk kesombongan, tapi memang ya inilah dunia sepak bola sebenarnya itu. You have to look good. Betul. Kamu pemain bola, semua orang lihat kamu. Itu rambut apa? Kayak waktu itu aku ingat setelah Honda Prelude ya, Honda. Ya. Itu Honda, and then kamu pakai lubricon. Ya. Waktu baru keluar. Betul. Aku bilang ini pemain gila luar biasa. Sekarang sudah tua tidak bisa lagi. Anak dua. Bukan nggak bisa, but mungkin bukan prioritas lagi. Bukan zamannya kita lagi. Bukan prioritas lagi. But again, ya aku tetap hits. Betul. Karena at the end of the day, kita buat sesuatu yang buat diri kita bahagia tanpa rugikan orang. Betul. Ya, itu yang dan akan menjadi contoh juga buat adik-adik itu kan. Betul. Sekarang ya contoh kalau Papa Greg waktu jadi pemain kan merek-merek terkenal semua. Jadi itu kan contoh. Jadi mengangkat bahwa pemain bola ini tuh pemain bola. Ternyata pemain bola juga oke ya. Betul. Dari jadi pemain bola, kamu retire, kamu sempat bawa Rans. Ya. Liga saya masih jadi pemain, Bapak masih jadi. Ya, tapi kan kamu juga sekaligus jadi pelatih, manajer, tukang pijit, hitman, agen pemain. Gimana ceritanya sampai bisa berhasil? Itu pasti sulit. Ya. Bukan hal yang gampang atau mudah. Betul. Jadi semua tantangan itu memang ada halangan ya, agak berat. Tapi bagaimana sewaktu saya jadi pemain bisa mengumpulkan semua pemain dari mulai pemain asing, pemain lokal yang daerah suku dan adatnya beda-beda. Betul. Akhirnya Raffi manggil, ya udah sekalian jadi pemain dan juga manajer. Ya betul. Nah, itu mengumpulkan itu sekalian jadi coach juga, pelatih. Nah, kalau coach kan lisensinya belum kan, tapi sharing sama coach ya. Tapi kamu coach. Aku tanya sekarang. Tapi kamu coach enggak? Enggak. Tetap ada pelatih di situ, jadi pelatih sharing sama manajer soal pemain yang akan fit apa tidak atau apanya kan setiap di lapangan kita diskusi. Ya. Kita biasanya kan ada pelatih yang mau diskusi, ada yang nggak mau diskusi. Tapi
Kalau sama Hamka harus diskusi, mau nggak mau. Nah, karena kebanyakan kamu juga mantan pemain, kamu tahu Betul. sewaktu jadi pemain. Betul. Pelatih yang baru datang, khususnya bukan, ya hampir semua ya, Betul. lokal atau asing, mereka memang straight. Betul. Tapi ketika kalah 2-3 kali, kamu lihat seperti apa? Nurut, mau diskusi. Itu yang saya mau merubah, bahwa Betul. seorang pelatih ketika sudah menangani sebuah klub, ya sudah. Kalau toh kalah, betul, jelek, hasil ya kamu yang tanggung jawab. Tanggung jawab, betul sekali. Ya kan, tapi jangan melemah. Betul. Betul tidak Bapak? Kita selalu kita lihat ya tapi kan. terutama yang selalu begitu sih, itu lebih kayak pelatih asing. Biasanya mereka datang dengan kuku tegas, nggak mau diajak diskusi. Ketika udah kalah, baru dia panggil senior. Nah, gimana? Ada ultimatum dari mana? Owner mungkin ya, betul itu. Ya betul. Nah, itu harus memang dirubah ya, karena biar bagaimana tanggap. Tapi kalau pelatih lokal bedanya, aku lihat kadang kalau pelatih lokal saking mereka mau diskusi dengan pemain, kadang juga pemainnya lupa diri. Ya, ini pelatih. Paham kan? Ya, menganggap bahwa sang pelatih ini sesama mereka, padahal ini levelnya kan beda. Betul. Manajemen, manajer, pelatih dan pelatih. Diskusi itu di mana-mana pun sangat dibolehkan, tapi tidak boleh melebihi seorang pelatih. Itu. Kamu pernah, karena ada kapten juga yang aku tahu, ada manajemen yang biasa, ketika hutang sama satu tim, mereka mau bayar mungkin karena Hamka, senior dan kapten dan how to call it, pemain maskot. Ya. And then bilang, yaudah kamu aja dulu yang bayaran. Ya, aku bayar kamu dulu, yang lain nyusul, tapi kamu diam-diam. Itu saya terima begitu. Itu saya pernah dikasih begitu, tapi saya tidak terima. Karena saya bilang, masa? Saya langsung keluar. Serius? Ya. Luar biasa. Kamu bisa tanya teman-teman, karena setiap tim kita ada grup. Jadi beberapa bilang, Gap, kamu kan yang diseniorkan sini, gimana kalau senior aja yang dibayar gaji? Saya bilang tidak bisa begitu. Kalau saya terima, nama saya yang akan rusak. Aku pernah hadapi juga sama. Yang sudah saya bangun bagus. Betul. Di Barusa kok Kep Hamka jadi pemimpin begini. Nah, lebih bagus begini. Uang pembelian dari saya, Bapak bayarkan gaji ke pemain. Betul. Karena aku pernah juga hadapi situasi begitu di salah satu klub. Manajemen bilang, nggak apa-apa, kita kasih kamu dulu. Sama ada beberapa pemain. Aku bilang, daripada begitu, kita sama-sama nunggu. Kenapa? Karena gaji kita lebih besar daripada pemain muda dan pemain lokal, ya kan? Sampai saya juga sempat dirasionalisasi, saya terima. Ya? Ya, waktu mana? Di Kediri, rasionalisasi gaji, saya terima. Teman-teman yang keluar silakan. Oh ya? Nah, yang merasa bahwa ingin mendapatkan lebih, ya kan? Nah, beda-beda ini, ya monggo keluar. Tapi saya akan tetap di sini dengan beberapa pemain. Ya. Nah, itu kalau tidak salah Persik Kediri ya, kita rasionalisasi. Tapi di akhir musim kita mampu bersaing dengan tim-tim papan atas. Betul. Walaupun hanya satu asing kalau tidak salah, Ronald Fagundes. Keren ya. Tapi kebersamaan itu menghilangkan pikiran materi. Akhirnya saya selalu bilang sama teman-teman, yuk fight. Kita fight di sini akan laris, akan mahal untuk tahun berikutnya. Dan akhirnya itu definisi itu kalau tidak salah 2008 ya Persik 2008. Tapi tidak ada yang bermasalah, semua menerima. Ada sakti, ada apa. Karena tim itu sudah serasa keluarga ya. Betul. Gitu, Bapak. Kecuali beda situasinya ya pada kamu. Kalau udah bentuk tim secara keluarga, semua akan mudah. Semua akan mudah. Semua akan teratasi. Masalah-masalah kecil akan teratasi. Satu hal aku mau tanya, kenapa Kep ini selalu semua pemain lokal, aku lihat sangat hormat Kep. Dan mau, misalkan, just one call away. Hey, mau ikut abang di klub? Ya, siap. Oke, ikut aja. Ya. Kenapa? Ya, kenapa si muda itu? Contoh, saya pernah bermain. Kamu pakai intimidasi atau memang kamu ada magic? Jadi saya pernah main dengan Greg.
Salah satu contoh pemain saya main sama Greg di Persija. Ya. Saya pindah tim. Sedangkan di tim ini kurang Oke. pemain yang posisi itu. Sedangkan kamu mungkin di Persija contoh tidak diperpanjang. Betul. Otomatis kan yang pernah saya lihat bermain bersama, Oh. saya akan bawa karena saya tahu kualitasnya. Kamu rekomendasi. Rekomendasi daripada cari ini pernah bermain sama saya. Berarti kamu sekaligus jadi agent dong? No, Agent. itu yang dulu tidak, dia membantu. Kalau sekarang saya mau jadi agent, ya kan? Asik. Nanti yang mau Papa Greg, ya kan? Tapi usia Silakan. kita terlambat ya sudah. Udah. Jadi udah. itu apa ya? Jadi saya selama pemain pas jadi pemain juga sering saya bilangi teman-teman kamu juga selalu bicara ke adik-adik, jangan Betul. main kasar. Ayo Betul. main bola. Betul. Akhirnya orang kan Betul. Pak Greg begini, dia walaupun kita musuhan tapi dia memberikan Iya. bukan lagi kamu kasar sama teman. Greg apa kamu? Nggak bisa. Pasti kamu lawan saya. Tapi saya bilang Tapi ada satu hal aku benci dengan sangat hormati Cap ini. Apa? Itu bahwa mereka kadang bawa itu ke pertandingan. Aku selalu ingat pas aku lawan kamu, teman tim aku selalu panggil kamu bang, maaf bang. Orang singgung kamu dikit, maaf bang. Hei, Nah, itu bukan juga bang, jangan bang di sini. Hantam aja sudah. itu juga saya tidak tahu ya kenapa bisa sampai segitu. Cuman mungkin dia melihat saya sudah operasi berapa kali. Terus nggak enak mau ajak kamu lari ya? Bukan. Dia tahu umpamanya ya contoh saya sudah 3 kali operasi lutut. Habis itu saya masih fight bermain. Ya mungkin dalam pikirannya kalau saya kasar ini, saya dikasari dia pernah cedera. Mungkin loh ya. Dan mungkin karena ya sering lah kita kasih contoh adik-adik pas main. Ya kan ada yang ribut, kita yang pisahkan. Jadi mungkin dari situ merasa respect. Sampai saya bilang juga anak-anak, senior-senior. Kalian jangan mentang-mentang yang muda. Itu menghargai kalian seenaknya. Betul. Kalian hantam. Sekarang kalau kalian ini sudah respect. Menghargai. Greg sudah menghargai saya. Terus saya sok-sokan. Betul. Karena kamu sangat melihat saya nih menghargai tapi orang lihatnya seperti takut. Terus saya kasar sama kamu. Terus kamu lawan saya. Apa enggak malu saya di kamera? Betul. Hamka dilawan sama anak muda. Malu. Ya. Tapi kamu sih nggak pernah berantem. Iya, makanya itu akhirnya adik-adik itu respect, Papa. Karena saya bilang jangan kasar. Kalian sesama pemain, sesama cari nafkah, jangan kasar. Betul. Akhirnya merasa bukannya saya dimarahi sama Bang Hamka padahal musuhnya kan. Betul. Saya udah ngasari temannya. Itu. Mungkin itu. Terus kenapa si orang Hamka selalu cuek sama taktik pelatih? Jadi kalau cuek tidak. Jadi saya bukan bahasanya cuek. Salah dong. Cuek. Ya, bukan cuek. Jadi ketika kita kan membaca permainan. Betul. Mengikuti instruksi pelatih terus ada celah. Makanya saya sering naik. Karena aku lihat ketika kadang Captain main ini, ketika timnya kalah, saya naik pasti. Udah jadi striker. Betul. Karena kalah 1-0 sama saja dengan kalah 2-0. Tapi ketika naik, kita merasa memiliki kemampuan. Contoh, memiliki loncatan, memiliki heading. Menit-menit akhir kan pasti bola-bola lambung semua. Apakah pelatih izin untuk naik itu? Pasti ya? Pasti. Bukan kemauan Cap sendiri? Bukan, pasti. Jadi kalau sudah menit 80 atau 75-80, sudah pasti tuh. Hamka kamu naik, jadi ada yang tutup. Atau kamu yang, oke coach, sekarang Hamka naik. Pasti pelatih. Pasti pelatih. Dan memang awalnya mungkin saya. Awal-awal pas tahun-tahun berapa. Tapi ketika saya naik berhasil, nah di situ pelatih karena kamu selalu berhasil. Betul. Dan kamu punya kepala. Betul. Ya, Nah itu mungkin bagus, yang akhirnya para pelatih bilang ketika ketinggalan ya naik. Nah tapi ketika sudah cetak pasti kembali lagi. Betul. Iya kan itu. Tidak terus di atas. Itu Papa. Kau luar biasa. Terus Galaksi aku nggak bisa sebut. Kalau galak kamu, aku nggak lihat kamu galak di lapangan, tapi aku lihat kalau tim kamu main jelek, kamu Galaksi. Saya nggak mau main, sudahlah. Aku masih ingat speech kamu di Rans ya. Iya. Aku masih ingat half time. Kayaknya kalian lagi kalah. Kamu masuk ruang ganti. Nah orang pikir saya marah, padahal itu viral. Motivasi. Tapi itu lagi marah. But mau nggak mau ya, emang ya mungkin kamu mau
naikkan apa semangat. Akhirnya kita kan kartu merah tuh. Mereka, ya. 2-0 lawan Arema kalau nggak salah. 2-0 terus kita kartu merah 1 babak pertama. Ini kalau saya tidak pompa motivasinya habis kita babak kedua. Karena kurang pemain. Terus hasil pertandingannya gimana? Masuk skor 3-2. 2 kartu merah kita. Menang. Kalah, tapi 3-2. 3-2. Paling Dan enggak 2 kartu merah. Oh iya. Jadi paling enggak ada perubahan. Ya, karena orang melihat mungkin hanya di ruang ganti. Pas saya berikan motivasi sedikit keras, akhirnya kita masuk babak kedua langsung 2-1. Betul. Habis itu Arema menyerang, kartu merah kiper. 3-1. Kita cetak 3-2, Arema kelabakan. Karena masih ada 10 menit masih diserang terus. Nah, itu saya merasa walaupun orang berpikir negatif, ada juga yang positif. Saya merasa saya bangga. Saya berhasil bahwa memotivasi teman-teman. Sebagai kita yang jadi pemain, kita kan itu hal yang biasa. Misalkan kalau kita baikkan zaman kita, kalau kita misalkan kamu pernah main di Persipura dengan pemain yang pengalaman, Victor, Bio, Boas. Kita nggak perlu dimarahin, kita udah marah sendiri. Kalau kita hasil lagi nggak bagus di halftime kan. Tapi kan kalau zaman sekarang kalau teriak sedikit sensitif. Betul. Ya. Karakter kita kan beda kan. Kita dulu memang ditempa dengan sangat keras dengan senior-senior kita. Ya. Tapi itu sebagai hal positif. Contoh tuh bahwa ketika main di babak kedua ada hasil walaupun kita kalah tapi kita fight. Betul. Ada perubahan. Jangan sampai sudah merenung karena kekalahan 2-0 babak pertama terus kartu merah kan pasti ke ruang ganti tuh. Kalau tidak dipompa ya, habis. Babak kedua bisa banyak gol itu. Habis. Itu beda antara tim dewasa sama tim anak kecil. Kalau tim dewasa mereka bisa, oke, pertandingan belum selesai. Ayo kita coba lagi. Dan itu berhasil. Sampai Arema keteteran. Ingat waktu kita main di Persija. Ada Agu Kashmia, BP. Ya. Terus ada kamu, Biopolin, Victor. Ya. Terus kamu yang jaga aku. Ya. Kamu Victor, bantu saya. Masih ingat? Aku bilang, ngapain panggil? Katanya kamu Hamzah. Jangan. Karena kalau saya teman, saya juga tidak enak kan. Saya cari yang enak. Victor, jangan. Ayo Dika, Papa Greg sendiri. Jangan minta tolong, ayo ikut aku aja, nggak usah panggil bantuan. Gila. Tapi tidak berasa ya sekarang ya. Itu, kamu tahu, ini fakta. Pertandingan itu, semua kita sampai Jayapura, hampir semua tim takut. Banyak anak muda nggak mau main. Terus di situ kita bahas kayak pelatih yang suka diskusi kan. Paramat tanya, kalau ini sakit, gimana ya? Dia tanya, apakah kita gimana? So ada banyak masukan ke Pak Erdi kan. Betul. Pak Erdi, kita sepakat, Persipura kan pakai 352. Kita sama. Jadi semua orang man to man. Ketemu. Satu. Ini lawan kamu. Ini lawan kamu. Game itu kalian sulit banget. Kamu ingat? Betul. Game first half kita go duluan. Kalian kerja keras untuk balas. Aku ingat. Victor jadi striker. Hamka striker. Precious itu ya belakang ya? Precious ya. Kita ada Precious. Njangka apa Precious? Njangka pada saat itu. Njangka. Ada Njangka Abanda. Oke. Dan Bayemi kalau nggak salah. Kita main 3 back. Kalian Bayhaki? No, Bayhaki nggak. Belum. Agu Kashmia dipegang Bio. Victor, BP. Ya. Kamu sama aku. Jadi 1 lawan 1. Semua kita game itu. Betul. Tapi itu Persipura tahun itu. Tahun itu Persipura luar biasa. Tapi game itu one of my favorite game. Kenapa? Karena di lapangan itu pemain semua hampir pemain kualitas semua. Berkualitas. Mainnya juga enak ditonton. Betul. Karena kalau yang mungkin yang datang lihat Bio kan, kalau lihat saya masih ya. Tapi kalau lihat Bio kan buset. Jadi kalau ada yang nakal-nakal begitu striker, Papa, bangga lah kamu jagain. Oke.
Tapi memang seru ya, seru dulu. Sekarang kita hanya tinggal cerita. Betul. Pengalaman yang baik-baik kita berikan ke adik-adik ya. Amin. Ya itu emang sekarang itu hanya itu yang kita bisa kasih buat mereka, jadi mereka bisa tahu Mana karena yang bagus, mana yang tidak. karena ada banyak adik-adik yang nggak tahu si orang Hamka Betul. si hebat apa waktu dia main. Ada orang sekarang kadang aku bahas, bahwa orang bilang orang ini kenapa ngomong terus, dia apa sih? Orang itu kan nggak tahu. Kalau zaman sekarang Papa Greg naturalisasi pas tahun sekarang, boy deh. Iya kan? Tapi usia muda kan itu Kamu menambah setuju kekuatan. kalau Kan? aku di zaman ini aku akan sukses? Ya semua akan sukses. Ya. No, bukan. Maksudnya di era timnas sekarang, Oh, kalau iya aku masih muda dengan Ya. Dengan materi banyak materi yang ada, teman-teman yang adik-adik dari mana? Apalagi sekarang kita bisa lihat bagaimana profesionalnya PSSI, tim Betul. nasional diperhatikan ya kan. Itu sih yang bagus. Ini tinggal kita mudah-mudahan bisa lolos Piala Dunia ya kan. menurut kamu chance kita gimana ini? Ya chance kita tetap Masih sama terbuka, dengan negara lain, berat tapi ada chance gitu lah. Tidak sama sekali tidak ada. Karena poin ini kan tidak terlalu jauh. Jadi Betul. semua negara yang 1 sampai 5 ini masih punya chance. Walaupun semua sama-sama berat. Ya kan itu. I think mungkin kita sekarang bisa ribut 3 atau 3 4 sama lah, 4-3-4 bisa. Ya, bisa. Tapi kan ketika lolos ke 4 lagi, bertemu lagi, berat lagi. Katanya kalau lolos lagi ketemu lagi Oceania CONCACAF sana ya. Jadi kita perjalanan belum tahu memang kayaknya. makin panjang, tapi ketika kita memberikan hal yang pesimis, kasihan kan. Tapi masih ada harapan paling tidak. Loh, ada. Makanya ya. jangan sampai. Mhm. Makanya saya senang ketika mantan pemain yang mempunyai channel gitu. Channel Makasih podcast. Papa. Karena apa? Buat mengedukasi. Contoh kayak kita. Kita kalau tidak optimis, kasihan teman-teman yang sudah bekerja di timnas ini. Betul. Ya kan? Betul. Kita optimis. Mhm. Optimis biar terus semangat mereka mengejar. Betul. Walaupun itu jauh, masih panjang kalau Betul. playoff kan. Betul. Tapi kalau sudah pesimis, mereka bilang, wah saya udah kerja keras. Masih Tapi ada nggak ada orang hasil. yang ada orang yang bully, tidak memberikan apresiasi. kan? Betul. Ya. Itu pasti ada. Karena Indonesia, karena teman-teman pasti bermain medsos. karena negara kita ini kadang yang tulis itu mereka Ya, pun ya. nggak paham bola dan mereka nggak tahu sebenarnya apa. Yang sekarang orang Indonesia, Dia tahunya cuma ya di luar. orang Di luar. kita Tapi sekarang dalam ini- intinya Piala Dunia, udah Betul. harga mati. And again aku mau tanya, apa susahnya jadi pelatih di era modern ini sekarang? Ya kalau saya kan masih belum mendapat tim untuk jadi pelatih, masih di Kamu SSB. mau jadi pelatih? No. Sekarang aku mau tanya, ini tanya serius. Cap ini udah jadi pemain, captain, manajer, Calon pelatih. calon pelatih. Nah, ya. Kamu sebenarnya mau apa sih? Tetap harus ada di dunia sepak bola, Bapak. Udah jadi striker, defender, gelandang, Jadi sebenarnya goalkeeper. contoh ya Papa Greg setelah pensiun jadi pengusaha. Ya, Betul tidak sampai sekarang? betul. Tapi Aku sih nggak mau jadi pelatih sama tapi sekali. untuk sepak bola tidak mungkin keluar dari sepak bola. Contoh, walaupun Ya. tidak jadi pelatih sekarang berkecimpung dunia Betul. podcast ini dunia bola juga. Sama dengan saya mungkin kita Sebenarnya tidak bisa betul. hilang sama sekali. No, tapi ini bukan tanya aku. Tanya aku adalah spesialisnya Cap itu ada di mana? Karena kalau kamu istilahnya serba bisa semua. Nah, jadi sekarang ini saya Pelatih, ya. Manajer, ya. Jadi kalau klub telepon, kamu bilang gini, pokoknya kalau cari pelatih bisa. Kalau jadi gini, Bapak. Contoh, mau manajer, ada. Ini. Kita cari direktur. Ini. Kita cari pelatih. Ini. yang penting jangan cari pemilik. Pemilik klub, nggak ada uang. Why not? Nah, jadi awalnya saya kan cuma ambil lisensi C di tahun 2017. Ya. 2017. Habis itu teman-teman yang seleting saya itu sudah A. Wow. Saya baru C. Hmm. Nah, karena selalu dihubungi oleh PSSI, ambil lisensi, saya nggak bisa meninggalkan sebuah klub. Betul. Karena masih ada di klub. Nah, setelah kemarin selesai, ada undangan lagi, kebetulan belum ada klub,
Ya. Ya sudah saya ikut. Itu program dari PSSI Yang dan di Jogja Menpora. itu kan? Ya. PSSI dan Menpora ya saya ikut. Akhirnya timbul lah. Timbul kan apa ya? Timbul motivasi. Betul. Bahwa oh ada ilmu yang baru nih. Nah, berarti saya akan turunkan kalau tidak di liga ya saya di akademi. Ya. Makanya sekarang SSB Starting ini. point lah, Betul, paling tidak. betul. Ya. Karena kita dari nol, waktu jadi pemain ya jadi pelatih dari nol lagi. Betul. Itu Nggak sih, apa-apa, Bapak. tambah ilmu. Betul. Terus aku mau tanya satu lagi ini, pelatih terfavorite di Indonesia siapa ya? Ya kalau Atau yang berinfluence yang luar biasa atau dampak yang sangat besar di karir Cap? ya kalau saya hampir semua ya Pak, karena tidak bisa kita sebutkan satu. Karena pasti sebut 3. iri saya, Karena iri, sebut 3 karena marah kamu semua. klubnya banyak. Ya, Coba 3. yang pasti pertama saya sangat terima kasih terhadap Pak Samsudin Umar. Samsudin Umar, oke. Samsudin Umar yang memberikan saya kesempatan Itu debut ya. membela PSM. Debut ya. Debut di Ya. PSM. Terus ada Pak Rahmat, ya kan? Yang Pak Rahmat Darmawan di ya. mana? Di mana kamu sama dia? Jadi Pak Rahmat Persija. 2005. 2006. 2005 kan beliau Persipura, saya Persija. Oh iya, 2006 betul. 2006. Habis itu sama Jackson Neftiago. Karena bersama Jackson saya 2 kali dapat piala Bapak. Tapi semua pelatih memiliki yang pernah menang ini saya personal yang berbeda kan. Berbeda-beda, tapi positifnya sangat bagus ya. Di timnas juga seperti itu. Kalau Jackson, aku tahu seorang Jackson mungkin nggak mau diajak diskusi. Nah, kalau Jackson sempat waktu kamu di Persipura, dia dialog sama kamu like bahas tim atau taktik gitu-gitu. No, karena pemainnya kan sudah paham semua mungkin ya dan waktu karena saya di Persebaya bareng dia bawa naik Persebaya. Oh, jadi 2 iya, kali sama. saya bawa piala sama Iya. Jackson. Berarti kalian udah akrab Udah ya. akrab. Ya. Dan Kalau Pak Rahmat aku kenal sangat kalau baik. saya jarang diskusi sama Pak Rahmat, tapi di strap. Kamu tahu strap? Apa ya? Dihukum. Tapi walaupun biar dihukum bagaimana, tetap saya membuktikan terus. No, tapi kalau Pak Rahmat yang aku kenal, dia selalu mau buat pemain nyaman. Dalam arti begini, dia bisa datang dan tanya, oke, rencana aku begini, apakah kamu nyaman? Betul. Ya, atau dia mau main begini. Oh, kalau aku sama Pak Rahmat, aku kayak kartu S dia, kartu as, you know, like dia bisa, oke, hari ini aku mau kamu main di kiri, oke. Besok aku mau kamu jadi second striker. Oke. Hari ini kanan, oke. Hari ini BP nggak bisa main, striker, oke. Betul. Karena aku bisa, dia tahu aku bisa, dan dia bisa membuat pemain itu mau mengeluarkan semua kemampuan. Ya, kualitasnya, dia bisa buat begitu. Betul. You know? Betul. Jadi semua pelatih itu ya diskusi itu enggak setiap hari, enggak setiap pas pertandingan. Enggak. Ketika mungkin merasa ini lawan mempunyai pemain kualitas, baru kita dipanggil. Ini kamu besok pegang ini biar dia tidak leluasa begini, nah itu baru. Tapi kalau dia tidak merasa perlu, ya dia diskusinya sama asisten pelatih. Betul. Sama manajer mungkin. Kenapa mereka kadang suka mau diskus sama pemain? Karena pemain kan yang di lapangan. Betul. Walaupun mereka udah punya tim pelatih, tapi mereka kadang diskusi itu sama pemain bukan karena pemain lebih tahu. Betul. Tapi apakah pemain itu nyaman? Dengan apa yang tim pelatih mau? Betul. Sebagai manajer, kenapa selalu kontrak pemain pendek durasinya? Nah, ini bukan saya ya, tapi karena kamu kan pernah pegang klub, makanya betul. Tapi ketika saya ada beberapa, saya kan baru 1 musim itu yang manajer. Ada yang sudah memang langsung kita perpanjang karena kita kekurangannya Liga Indonesia bukan kekurangannya, tapi sudah jadi hal biasa, tradisi bahwa 1 musim ya yang jadi masalah itu kan takut cedera pemain, terus pemain tidak bermain, klub tidak mau bayar. Itu kan mindset yang salah. Nah, betul. ini
Ini sudah mulai 2 tahun ini ya. 2-3 tahun mungkin. Sudah Ya. 2-3 tahun kontrak pemain, tidak lagi setahun. Jadi ya apa ya, sangat Padahal kalau kita mau jujur, kalau klub itu kontrak pemain itu Betul. 4 tahun, itu akan lebih irit. betul. Cuman saja yang jadi masalah ketika pemain ini dikontrak lebih dari 1 tahun. 1 tahun, nih klub takut cedera, takut tidak berkembang. Betul. Padahal kan sudah resiko. Kamu kontrak dia berarti dia pemain bagus. Betul. Habis itu jeleknya lagi ketika dia bagus di musim pertama, di musim pertama masih ada kontrak 1 tahun. Klub yang menginginkan dia itu ya sudah, tunggu kontrakmu habis saja baru kita ambil. Itu padahal ini salah satu aset klub lamanya untuk menjual pemain dengan harga tinggi. Itu. But again, Cap, yang Cap sebut sekarang kan hanya negatif. Betul. Oke, negatif, positifnya juga ada. Positifnya adalah gini, ketika kamu kontrak pemain 4 tahun, gini, satu, pemain itu ini milik kamu. Betul. Ketika dia bagus, ini kan kalau dia jelek, kalau cedera, ini hal yang biasa. Ya, dalam dunia sepak bola. Ya, but kalau dia bagus, ya otomatis harga naik. Betul. Kalau harga naik itu, klub yang inginkan dia mau nggak mau harus tembus. Tapi yang saya bilang tadi, kebanyakan klub main belakang. Oke, Papa Grab, tunggu kamu tahun depan aja, habis kontrakmu biar gratis. Ya, betul. Itu yang jadi. Nah, untuk 2-3 tahun bisa bisnis. Betul, untuk 2-3 tahun ini sudah mulai ke arah bisnis. Contoh kayak Borneo salah satunya Pato. Ya kan main keluar ke Cina. Ke Cina dibeli. Bukan di Indonesia. Tapi ada juga pemain lokal dia kalau tidak salah dibeli juga. Ya, betul. Nah, jadi ini kalau Abang Nabil kan dia ya udah tahu bisnis. Dewa juga ya kan, Dewa. Jadi tidak ada lagi sistem peminjaman. Jadi kalau itu bagus ya beli. Pinjaman juga boleh. Karena misalkan kalau kamu dengan 4 tahun ini, let's say, dulu aku main di Portugal, FC Porto, mereka itu hampir semua pemain di Portugal itu, semua pemain itu milik mereka. Tahu gimana? Oke, pemain bagus, ambil 5 tahun. Gaji biasa. Tapi 5 tahun ini mereka ambil loan. Mereka loan. Pinjam kayak klub lain. Klub lain itu mereka dealing kayak gini. Kalau pemain ini main, kita yang bayar gaji dia. Klub sebelumnya? No, bukan. Klub barunya? Ya. Klub barunya, misalkan klub yang minjam. Mereka dealing sama klub yang diminjamkan pemain ini. Kalau pemain ini turun starting 11, kita yang bayar gaji, kita yang tanggung gaji dia. Kalau dia tidak main, kalian yang gaji dia. Faham gak? Iya, yang faham. Kalau starting 11, kalau dia starting 11, klub yang meminjam atau klub yang sebelumnya? Klub sebelumnya. Yang bayar gaji. Yang bayar gajinya. Kalau dia starting 11. Kalau starting 11. Kalau dia tidak main klub ini yang minjam bayar. Nah, kamu tahu kenapa? Why? Karena ketika dia turun, kalau dia main terus, kalian branding dia. Expose, dia makin bagus, orang lihat. Ketika klub lain datang, kita mau pemain ini, foto yang punya pemain siapa? Bukan kamu yang punya foto. Foto yang bisa jual ini, bukan kamu. Tapi itu di sana. Di sini kan kadang pemain yang jadinya yang dipinjam karena kebesaran gaji, terus dia tidak dapat menit bermain, itu yang mereka pinjam. Nah, beberapa tim, contoh kita tidak munafik ya bahwa Borneo, Persebaya, mungkin Persib ya, PSM juga, Persija yang banyak meminjamkan pemainnya usia mudanya. Ada juga pemain yang sudah jadi, ya karena gajinya mahal tapi tidak berkontribusi, itu kadang orang mau beli tapi nggak sanggup, terpaksa dipinjam aja untuk meneruskan gaji. Nah, kalau sudah seperti ini, saya rasa sepak bola akan maju. Betul tidak? Kalau semua klub akan setujui, bukan klub, PSSI atau PT Liga akan terapkan aturan bahwa kamu pemain yang dalam kontrak, kalau ada klub yang hubungin langsung ke pemain, ada sanksi besar.
Wah, ya. Di situ klub akan belajar karena seperti kayak bilang, Betul. klub telepon dia, oh kamu ada kontrak, yaudah Ya, nanti nanti dulu. musim depan ya kan. Ya. Ya. No, klub itu kalau kamu mau semua klub punya duit, gara-gara itu klub nggak pernah tergantung hanya ke sponsor. Padahal dari situ kalau jual beli pemain dari situ aja udah bisa hidup klub. Betul. Ya, Betul. karena kalau kamu jual beli uang masuk dong. Betul. Ya, so kenapa enggak? Betul. Ya, try. Daripada kamu ketemu lihat pemain baru, pemain muda, Biasa. bagus, kasih kontrak jangka panjang. Ya. It's Ya, okay. resiko ketika memang kan karena kita kontrak dia karena dia bagus. Betul. Tapi resiko ketika musim berikutnya dia tidak berkembang atau cedera, ya itu resiko kan. Tapi kalau dia bagus, dia bisa harga mahal. Dan again tergantung juga, kadang pemain kita kalau udah dapat kontrak kayak gini mereka terlalu santai, zona aman. Aku udah ada kontrak, bodo amat, nggak mau kerja keras. Betul, Yang penting ada gaji. Itu yang Again, harus dirubah lah. Itu yang harus dirubah. mindset juga. itu. Jadi kalau di Thailand semua udah kayak gini. Mereka udah punya mindset bisnis. Kenapa? Karena pemainnya sendiri tidak mau kalah. Mereka mau main. Betul. Mereka mau main, mau punya kualitas bagus. Karena kalau kamu bagus, kamu main di timnas. Itu Apalagi sekarang di timnas kita ada Wah, banyak pemain keturunan. Betul. Pada intinya kalau pemain kita kasih jangka panjang, itu otomatis akan lebih hemat buat klub. Kenapa? Karena di Indonesia banyak tim selalu bilang, oh ganti pemain tua, ganti, jelek, ganti, nih ganti. Betul. No. Sebelum kamu kontrak pemain, kamu harus tahu, udah punya pelatih, udah tahu skema kamu mau main, kamu beli pemain yang masuk skema. Betul. Ya kan? Kalau kamu udah punya tradisi, kamu tahu punya recruitment plan. Bukan asal beli. Betul. Bukan lihat, kadang pemain bagus pun bukan berarti dia cocok di klub Betul. kamu. Paham kan? Betul. Ya mungkin hal-hal kayak gini yang perlu diedukasi lagi ke klub. Jadi klub kita paham lebih, untuk bagaimana bisnisnya juga dapat, bisnisnya pemain dapat. juga merasa nyaman ketika dapat kontrak 5 tahun, tidak takut cedera karena ditanggung oleh klub. Makanya mereka maksimal. Kalau kontrak setahun kan takutnya nanti tahun depan saya kemana? Pikirannya macam-macam itu loh. Betul. Jangankan gitu. Kalau kamu punya satu musim kontrak dan setengah musim udah dievaluasi. Betul. Dicoret, Papa. Betul. Dan itu banyak beberapa di APPI kan banyak laporan ya kan. Gaji belum dibayar, diputus setengah jalan. I mean, ini istilahnya kayak Tarkam gitu. Ya. Kamu punya kontrak 1 tahun, ya. Jalan setengah musim, kamu dek. Apakah kontrak aku diputus? Betul. Sistem itu harus ada sistem. Cara dalam tim pun, let's say, kamu harus ada aturan yang bahwa ketika kamu kontrak pemain, jangan berubah dalam 1 musim. Kamu hanya setengah musim bisa ganti 2, 3, 4, 5 pemain maksimum. Betul. Jadi jangan juga klub asal gila kontrak, udah kontrak setengah musim out lagi. Akhirnya banyak kasus. Semua berantakan. Banyak kasus pemain-pemain asing contoh kan. Lapor ke FIFA. Karena uangnya nggak dibayar. Akhirnya habis itu pemain akan tetap dimenangkan kan. Tidak Pasti. pernah ada klub yang menang ketika pemain lapor FIFA. Impossible. Hanya saja pemain lokal mungkin takut ya. Kayak gitu, begitu aku nggak takut. Betul. Nah, untuk pemain-pemain lokal dari kita, kalau memang ada seperti itu jangan takut. Laporkan ke APPI, apalagi sekarang media sosial viralkan kan. Dalam arti dari APPI kan nanti menghadap ke klub, kenapa enggak digaji nih. Toh kalau mentok langsung ke FIFA juga pasti akan dibayar. Betul. Jangan takut. Ya ini yang terjadi di pemain lokal kita ya. Betul. Jadi mereka takut untuk laporan karena berpikir apakah nanti saya dapat tim lagi, takutnya dibilang ini selalu pemain. mikir gitu, aman. Itu yang harus dirubah, harus dirubah. Again, like talking about gaji. Kenapa di Indonesia ini gaji selalu telat? Cap. Saya kalau telat sih mungkin beberapa musim yang lalu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak sponsor di setiap klub. Tapi ya namanya sisi keuangan ya satu, bisnisnya memang belum terlalu jalan, Bapak. Jadi
penjualan pemain ya kan, penjualan jersey, tiket penonton, merchandise itu kan sangat membantu klub. Ya. Dan klub sangat dibantu ketika pembelian pemainnya berhasil. Nah, hanya saja di Indonesia ini ya masih banyak juga klub yang belum mendapatkan sponsor dengan nilai besar. Betul. Jadi ini kita lihat 3 tahun ke belakang memang dulu banyak kasus lah yang gaji telat. Tapi ke sini ya tinggal beberapa tim saja, ya kan? Tapi, Cap, apakah keterlambat gaji ini karena klub, misalkan klub ini mau beli pemain, kamu tahu budget kamu berapa, kamu overspend. Nah, itu yang selalu terjadi kamu overspend, mungkin. And then, misalkan kamu tahu, kamu hanya sanggup bayar pemain 1 juta contoh. 1 juta. Terus kamu kontrak 50 juta. Betul. Terus kamu, yang penting jalanin dulu. Betul. Terus kamu hutang pemain. Betul. Ketika pemain ini tagih, kamu marah. Betul. Padahal haknya pemain. Padahal hak pemain. Betul. Kenapa gini? Kenapa bukan PT Liga yang urus itu? Jangan ini sampai FIFA. Kalau kita mau bahas liga yang maju, liga yang sehat, itu waktu kalau kita udah mulai sadar, ketika pemain punya masalah begini, PT Liga langsung tangani. Sebelum itu ke FIFA pun. Betul. Artinya pemain tahu kita bisa percaya PT. Liga kita sendiri kita nggak percaya. Kenapa harus bawa ke FIFA? Soal apanya itu, Bapak? FA kita nggak peduli. Di Thailand, hampir semua kasus selalu FA yang urus. Kamu lapor, karena FA langsung tangani. Ya mungkin, ya itu saya bilang Indonesia masih endak enakan, ngerti enggak? But enaknya nggak enak gimana? Example, kalau federasi udah bilang siapapun yang dihutang, come to us, we fix it. Betul. Tetapi ini yang jadi permasalahan. Contoh, satu, Greg yang bermasalah, atau saya yang bermasalah klubnya. Greg PT LIB, kita teman. Greg telepon, Pak ini baru, udahlah nanti dulu lah. Makanya, karena pemilihan PSSI itu teman, suara dari klub, dari Asprop. Jadi apa ya? Kalau boleh dibilang susah-susah gampang juga itu. Kalau contoh kamu straight sama saya, contoh nih, kamu straight, kamu bayar, oke saya bayar. Awas nanti pemilihan saya nggak coblos. Itu dia. Aku paham banget. Jadi ini harus aku paham banget. Kenapa? Ada solusinya. Solusinya apa? Taruh orang yang nggak punya urusan sama terikat sama klub, yang urus begitu. Yang profesional, betul. Profesional, dia yang urus. Orang datang, aku nggak bisa apa-apa. Dan sebelum itu, kamu kasih warning ke semua teman kamu. Jangan telepon aku nggak bisa bantu. Hal-hal kayak gini. Betul. Jadi dari awal mereka tahu. Betul. Kenapa kamu mau, ini terlalu alasan kayak gini itu sangat stupid. Kalau kamu nggak bisa running club, udah jangan paksa. Betul, kasihan yang akhirnya klub yang betul-betul mau profesional ya. But, come on, ada klub yang profesional, yang kayak gitu bikin liga kita malu gitu loh. Betul. Contoh saya kayak sanksi saja. Sanksi ketika ada, contohnya pasti beda-beda sanksinya. Padahal ngawur. Padahal sama kasusnya ya kan, tapi beda ngawur. sanksinya itu. Contoh. Saksinya apa? Contoh. Ya banyak contoh sanksinya itu tanpa penonton. Ya kan, separuh stadion. Ada saksi. Terus denda ya kan. Belum lagi yang saksi lucu. Selebrasi dingin. Kamu tahu itu? Hanya di Liga Indonesia aku tahu. Kalau selebrasi dingin bisa kena denda ya. Betul. Dan larang main berapa kali? 2 atau 3 kali. Sama denda. Itu sama lucu denda, sekali. betul. Siapa yang denda itu siapa? Itu. Orang itu pernah nonton bola? Aku nggak tahu. Hal-hal kayak gini, masyarakat kita pun yang kita mau edukasi, lihat kita kayak goblok. Kayak bodoh. Ya mudah-mudahan lah. Sedikit lagi ayo Pak Ferry apa yang lain-lain kan, Pak Erik. Ya kan, Pak Erik sudah straight, yang lain-lainnya ayolah sama-sama majukan. Ini lagi yang Liga 4 viral. Astagfirullah. Pak Erik itu kalau aku lihat Pak Erik dia lebih fokus ke timnas. Memperbaiki. Bukan, karena kalau kita lihat sekarang prioritas Pak Erik itu adalah
bagaimana dia bisa masuk Indonesia ke Piala Dunia, betul. Which is nggak salah. Betul, betul. But dia kan udah tunjuk ke orang lain untuk urus liga. Betul. Dan mungkin aku jamin dia nggak ada waktu buat nonton Liga Indonesia. Oke. Mungkin. Ya. But yang urus itu, what are they doing? Apa mereka lakukan? Hal-hal kayak gini. Betul, betul. Liga kalau bagus kan, sekarang Thailand sudah Thailand, Vietnam sudah menganggap kita Indonesia maju. Hebat, bukan? Tadi timnasnya tapi timnasnya. Bukan belum liganya. Kan enak liga bagus, timnas bagus. Wah. Betul. Jangan timnas bagus, liganya kurang. Liganya bagus, timnasnya kurang. Ya mudah-mudahan itu sejalan semua, Bapak. Sekarang kita mau masuk ke episode Talk Nothing But The Truth. Semua kamu jawab hanya jujur. Oke. Loyalitas supporters, yang mana paling? Semua sudah saya hadapi ya. Semua sudah saya hadapi ya. Saya main di Persija, kita ketemu Persib. Saya main di Arema, ketemu Persebaya. Jadi, ya semua punya... Kayak ini kayak nasi padang. Semua ya, hampir ya. Ya, yang bersih tegang, hampir saya dapatkan semua. Semua. Mana yang paling terkesan? Berkesan apa dulu nih? Terkesan, yang paling ya. Terkesan parah, baik atau apa nih? Itu kan namanya, contoh, kalau aku akan jawab Persija lawan Persib selalu. Oh, oke. Ya saya juga antara Persija, Persib, tapi mereka kan mempunyai semua ini. Contoh lah Persija lawan Persib, saya pakai helm masuk apa? Jangankan. Zaman aku naik Barakuda kita sudah naik. Barakuda pemanasan dalam Barakuda ganti dalam Barakuda langsung main gak ada. And then bisa menang, gila. Betul. Hebat. Itu teror yang menurut saya sangat luar biasa. Tapi ironik, Papa. Sama antara pemain gak ada. Tidak ada. Dan mereka ke pemain pun tidak ada. No. Mereka fans kan ke pemain, misalkan fans Persija ke pemain Bandung, sebaliknya. Buat antara pemain aman kok. Tapi begini, Papa. Contoh nih. Mereka sangat contoh lah Persija Persib. Kita away ke Persib. Kita memang dalam Barakuda. Ketika kita datang mereka fokus ke kita. Tapi pas di lapangan harusnya mereka bisa sih turun kan. Tapi ketika kita tidak ada, semua baik semua. Itu yang menurut saya unik ya. Hampir semua. Itu ganggu mentalitas. Mental aja, ganggu mental. Betul, ganggu mental aja. Karena tidak mungkin juga seorang supporter siapapun itu dia datang untuk ngajak kita berantem kan tidak Tapi mungkin. Jujur aku kangen pertandingan kayak gitu, Papa. Sudah, Papa, kita udah tua. Kalau kamu mau rasakan jadi pelatih nanti kan, Jangan. Antara kamu pelatih Persija atau Persija atau Arema Persebaya kan. Ya, tapi betul. ya teman-teman bisa lihat lah bahwa ketika kita kasarannya hanya diserang di dalam bis, di dalam Barakuda. Betul. Tapi di lapangan kita bermain sampai selesai. Betul, agree, 100%. Mainnya tuntas. Betul. Sampai saya masih ingat tuh, masih almarhum Ayi Betik, atau ketua Viking dulu. Jadi ketika kita bermain, kalau tidak salah seri lawan Persib atau kalah itu Persija, saya sama Jenel Arif malah dibawa ke tribunnya Viking ya, yang Viking. Masih di Siliwangi ada gambar gambar harimau ya, maung ya. Harimau. Jadi saya tepuk tangan juga, mereka tepuk tangan. Itu. Begitupun Persebaya, Arema, saya mungkin bekas Persebaya juga kan. Jadi kamu bakal semua klub. Betul, Papa. Mulai dari timur dulu, bagaimana itu waktu di PSM, waktu di mana lagi kan seru-seru itu, seru-seru. Cuma betul. Ya kita tidak bisa ulangi lagi. Terus Cap, apa yang menurut Cap sekarang, apa yang bisa diberubah di liga saat ini? Saat ini ya satu tadi dengan profesionalnya, bisnisnya jalan. Bisnis jalan. Kontrak pemainnya tidak 1 tahun lagi, harus jangka panjang, ya betul. Kan. Terus pelatih betul-betul punya integritas dalam artian, oke, kalau saya gagal pecat, tapi jangan intervensi saya. Ganggu. Pemilihan pemain, keempat pelatih dulu datang. Kan itu bukan liga kan nggak urus begitu. Maksudnya?
bukan orang liga yang atur-atur. Bukan, maksudnya ini untuk klub ya. bukan liganya saya bicara, tapi di naungan dalam liga biar Dalam liga. Apa yang bikin betul, maju? maju. Nah, Sama apa namanya? terus apalagi tadi itu? Gaji lagi tidak ada permasalahan lagi, ya kan? Terus pengadil juga makin hari makin bagus dengan adanya VAR. Lapangan layak. Mudah-mudahan sempurna. Lapangan sekarang sudah sangat layak, Bapak. Banyak banyak direnovasi dan kita sangat bangga melihat stadion-stadion baru ini ya. Kayak kita dulu Zaman kita ampun. kayak kita dulu tur ke luar negeri kan, lihat stadion bagus. Jatah latihan 1 jam. Kita pengen 4 jam di situ karena lihat rumputnya. Nah, sama sekarang ini. Betul. Nah, supporter juga makin dewasa. Jadi semua itu saling bekerja sama lah biar memajukan liga ini. Hari yang aku bisa lihat sepak bola Indonesia itu bagus itu hari suatu saat di Jack dan fansnya Prisi bisa duduk di satu stadion. Nonton tanpa berantem. Itu namanya dewasa. Betul. Itu baru dewasa. I hope, aku harap suatu saat itu akan ada ke arah ke sana, tapi memang walaupun berat tapi berusaha. Aku doa. Contoh Persija Persebaya sekarang sudah saling sambut. Betul. Ya kan? Begitupun Arema Boboto, Arema Viking sudah saling sambut, tapi untuk ke stadion mungkin agak-agak dulu karena namanya pro kontra masih ada kan. Protokol. It's okay. Better be safe. Ya mudah-mudahan ke depan ada seperti. Bukan hanya Persija 4 tim ini, semua tim yang ada permusuhan hanya 90 menit dan itu permusuhannya dalam arti cuma teriak-teriak aja. Selebihnya selesai. Oke, boleh. Bayangkan ada masalahnya orang kita sih gampang terpancing gitu loh. Bukan gampang terpancing. Gampang emosi. Loh. Apalagi kalau Eropa. Real Madrid kemarin fansnya Arsenal depan-depan. Ya. Fans Madrid dia cuma kata-kata. Coba di Indonesia begitu. Mati. Ya mudah-mudahan itulah. Terus jadi mau tanya, kenapa back susah dapat spotlight dibanding striker? Kenapa selalu? Padahal kalau kita lihat kadang ada back itu yang luar biasa, tapi yang selalu di spotlight adalah striker karena mereka selalu cetak gol. Ya 10 banding 1 lah. Ya. 10 banding 1. Dalam artian 10 pemain depan bagus, back betul-betul harus bersaing dari 1 itu kan. Ya itu memang tugas-tugas back ketika kebobolannya back yang dimarahi. Betul tidak? Karena aku pernah bilang karena itu nggak adil. Kenapa? Karena si orang striker dalam pertandingan dia buang peluang 5, cetak 1 gol, menang dipuji. Betul. Back, kamu jaga 9 bagus 1 kebobolan. Kamu jaga 20, sapu bersih 20, tapi 1 kamu salah gol. Betul. Habis kerja keras kamu habis. Betul. Not fair, no? Ya, tapi tidak tahu juga kenapa bisa seperti itu. Betul tidak? Dan striker gajinya pun kontraknya lebih gede. Iya. Ya, semua dari segi semua gelandang, striker kan besar-besar. Back kasihan sama kiper ya segitu-segitu aja kan.